Sobat Kondusif, rupiah lagi melemah. Terus netizen langsung mode, nah kan, salah pemerintah, presiden gagal nih. Aitsubenta. Ekonomi tuh nggak sesimpel itu bro. Nilai rupiah turun bukan cuma gara-gara faktor dalam negeri. Ada suku bunga Amerika naik, investor asing kabur ke dolar. Perang dan kondisi global juga lagi chaos. Dan yang kena bukan cuma Indonesia. Banyak negara lain juga mata uangnya ikut jeblok. Bukan berarti pemerintah anti dikritik ya. Kritik mah penting. Tapi kalau semua langsung nyari kambing hitam, kita jadi nggak ngelihat gambaran besarnya. Yang sekarang lebih penting tuh, harga kebutuhan masih aman nggak? Rakyat masih bisa kerja nggak? Ekonomi masih muter nggak? Karena kadang masalahnya bukan soal siapa yang salah, tapi siapa yang paling kuat tahan dihantam kondisi global. Dolar tembus 17.000, presiden kita kurang peka atau kita yang salah paham? Pas dolar nembus angka 17.600 lebih, terus denger presiden kita sendiri ngomong gak usah panik, orang desa gak pakai dolar. Gue coba cari tahu sebenarnya konteksnya tuh apa sih sampai Pak Prabowo itu ngomong kayak gitu teman-teman. Kalau kita nonton video utuhnya, konteksnya itu tentang ketahanan ekonomi rakyat desa. Beliau bukan bilang kurs dolar gak berpengaruh sama sekali. Maksudnya fondasi ekonomi rakyat kecil itu gak sepenuhnya bergantung pada dolar layaknya importir besar, pelaku pasar saham, atau perusahaan yang utangnya itu berbasis dolar teman-teman. Kehidupan masyarakat kan sebenarnya jelas yang ada di desa itu bergeraknya pakai aktivitas grassroots real dari desa. Pangan lah, hasil tani lah, dan perdagangan lokal. Bang, tapi kemarin beli tomat 10.000 biasa dapat sekantong. Sekarang kok cuma 4 biji. Terus gue beli nasi padang kok potongan rendangnya makin ciut. Ini Pasti gara-gara dolar nih. Begini logikanya teman-teman ya, fluktuasi harga tomat, bawang, atau cabai di pasar itu kan kadang murni soal musim atau tengkulaknya yang mainin harga. Nggak semua gara-gara dolar. Kalau kita bicara inflasi, coba deh ingat-ingat dulu gorengan 500 perak dapat 1, sekarang 5.000 dapat 3. Pertanyaannya butuh berapa tahun tuh buat sampai bisa naik segitu? Belasan tahun teman-teman. Itu pun inflasi yang wajar. Lalu apa iya kalau dolar tembus 17.000 negara kita gagal? Belum tentu juga sebenarnya. Sekarang coba kita lihat sama tetangga kita itu Vietnam. Pertumbuhan ekonominya mereka malah ngebut teman-teman. Targetnya itu bisa tembus 8%. Tapi kalian tahu nggak berapa tuh nilai tukar mata uang dongnya Vietnam ke dolar Amerika? 1 dolarnya itu setara 26.000 dong. Dan ya, terus apakah mereka kiamat? Enggak teman-teman. Mata uang yang melemah justru bikin barang ekspor mereka laris manis di luar negeri. Artinya pertumbuhan ekonomi yang meroket itu nggak selalu harus dibarengi sama mata uang yang menguat. Sekarang coba kita buka lagi sama memori lama pahit kita tahun 98. Di era transisi Pak almarhum Habibie, rupiah kita itu memang berhasil menguat drastis ke angka 6 ribuan per dolar. Tapi kalian ingat nggak apa bayaran mahalnya teman-teman? Waktu itu kita harus tekuk lutut sama IMF. Proyek pesawat kebanggaan kita buatan Pak Habibie IPTN disuruh tutup teman-teman. Kita dipaksa tuh buka keran impor pakai petrodolar. Akibatnya petani kedelai kita itu menangis di pojokan. Peternak sapi lokal tumbang sampai harus buang susu ke sungai karena kalah sama susu impor. Belum lagi kita harus rela kehilangan Timur Leste. Dan sistem politik kita dipaksa ikut standar asing yang ujung-ujungnya gampang diadu domba teman-teman. Intinya apa? Intinya waktu itu kita dikadalin habis-habisan sama asing dan oligarki global. Kita dikasih rupiah kuat, tapi kedaulatan bangsa kita harus digadaikan. Hari ini gue lihat kebijakan kita tuh sebenarnya udah bener kok. Indonesia nggak mau lagi tuh disuruh tekuk lutut ngemis-ngemis ke IMF. Visi utamanya kan jelas, mandiri pangan dan mandiri energi. Otomatis kita pelan-pelan mau lepas tuh dari jebakan petrodolar. Lihat negara-negara yang berani mandiri di embargo Amerika kayak Rusia, Cina, sama Iran deh gitu. Mereka itu kan justru malah makin maju karena fokus sama kekuatan di dalam negerinya. Perputaran ekonominya itu lancar. Itu kan sebenarnya yang bisa gue bilang ya kebijakan Pak Prabowo itu arahnya mau ke situ. Makanya perlu kolaborasi lintas segmen teman-teman. Rupiah begini, dolar begini orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Ajaran kita. Antek-antek asing lo sini lo. Tuh lihat ini nih, Indonesia jadi negara kebal krisis peringkat 2. Mau apa lo? Ini fakta nih. Sialan lo, ganggu-ganggu terus. Hei para provokator, lu lihat ini nih, utangan IMF aja sampai ditolak lo sama Indonesia. Lu ngomong apa lagi lo? Dasar orang-orang gak tahu diri, bukannya bersyukur malah mau gulingkan presiden. Asem memang.